Halo semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pentingnya pendekatan Lagrangian dan Hamiltonian dalam fisika dalam memenuhi mata kuliah Mekanika 2. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Dalam mekanika klasik, pendekatan Newton dengan rumus F sama dengan M kali A telah menjadi fondasi dasar untuk menjelaskan bergerak benda. Namun, seiring berkembangnya kompleksitas sistem fisika, pendekatan ini mulai menghadapi keterbatasan. Nah, dengan pendekatan Lagrangian dan Hamiltonian ini muncul sebagai metode baru yang lebih umum, sistematis, dan juga fleksibel dalam menganalisis sistem mekanik. Nah, pendekatan ini tidak hanya digunakan dalam mekanika klasik, tetapi juga menjadi dasar penting dalam fisika modern, termasuk mekanika kuantum, relativitas, dan teori medan. Selanjutnya itu sejarah singkat, di mana Joseph Lagrange ini mengembangkan pendekatan Lagrangian pada abad ke-18 sebagai upaya untuk menyusun mekanika dalam bentuk analitik. Sedangkan William Rowan Hamilton ini kemudian memperluas pendekatan ini menjadi formulasi Hamiltonian. Nah, dari keduanya ini mengandalkan prinsip aksi, yaitu bahwa lintasan aktual suatu sistem adalah lintasan yang meminimalkan aksi. Selanjutnya kita masuk dalam prinsip aksi. Prinsip aksi menyatakan bahwa sistem fisik mengikuti lintasan yang meminimalkan suatu besaran yang disebut aksi atau S, yang merupakan integral dari Lagrangian, yaitu L sama dengan T kurang V terhadap waktu. Secara matematis S sama dengan integral L dt. Dari prinsip diturunkan persamaan gerak Euler, yaitu Lagrange, yang menjadi dasar pendekatan Lagrangian. Pendekatan ini menawarkan pandangan baru terhadap hukum gerak, tidak lagi berfokus pada gaya, tetapi pada energi perubahan dinamis. Yang berikut adalah pendekatan Lagrangian sangat bermanfaat dalam sistem yang memiliki yang pertama, banyak partikel yang saling berhubungan atau multi-body system. Lalu yang kedua, batasan atau constraints, yaitu baik linear maupun non-linear. Lalu yang ketiga, gerak dalam koordinat non-kartesian seperti silinder, bola, atau polar. Contoh nyata penerapannya yaitu robotika, yaitu perhitungan gerak dengan robot dengan banyak sambungan. Lalu yang kedua, fisika partikel, yaitu gerak partikel bermuatan dalam medan elektromagnetik. Lalu yang ketiga, yaitu teknik atau analisis gerak struktur dan sistem dinamis kendaraan. Selanjutnya adalah pendekatan Hamiltonian dalam fisika lanjut. Di sini Hamiltonian menggunakan pasangan koordinat posisi dan momentum Q, P, dan menyusun sistem sebagai H, Q, P sama dengan T tambah V. Dengan sistem persamaan Hamilton yaitu dq per dt sama dengan dou H per dou P atau dp per dt sama dengan min dou H per dou Q. Pendekatan ini sangat cocok untuk yang pertama sistem konservatif, yang kedua formulasi kuantum dengan operator Hamiltonian, dan yang ketiga yaitu sistem kanonik dalam teori medan dan relativitas. Selanjutnya keunggulan dalam simulasi dan komputasi. Karena bentuknya yang sistematis dan simetris, pendekatan Lagrangian dan Hamiltonian sangat cocok untuk implementasi dalam program komputer. Berbagai software fisika dan teknik menggunakan metode ini untuk simulasi, seperti MATLAB, Simulink, dan software dinamika multibody lainnya. Materi yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu Lagrange. Kelebihannya yaitu strukturnya universal. Yang kedua, tidak perlu diuraikan semua gaya. Yang ketiga, cocok untuk sistem non-kartesian. Yang keempat, mudah digeneralisasi dan diprogram. Nah, kalau kekurangannya yaitu butuh pemahaman kalkulus dengan tingkat yang lebih lanjut. Lalu yang berikut itu di Hamilton. Kelebihannya yang pertama, cocok untuk sistem konservatif dan sistem lanjutan. Kelebihan yang kedua, dasar untuk fisika kuantum. Nah, kalau kekurangannya yaitu interpretasi awal lebih abstrak. Lalu yang ketiga yaitu Newton. Kelebihannya yaitu
intuitif dan mudah untuk sistem sederhana. Kalau kekurangannya, tidak efisien untuk sistem kompleks dengan banyak gaya dan batasan. Berikutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Nah, pendekatan Lagrange dan Hamilton telah merevolusi cara kita memahami gerak dan interaksi dalam sistem fisika. Nah, dengan mengandalkan prinsip energi dan aksi, pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang kuat, fleksibel, dan juga efisien. Dari sistem mekanika klasik hingga formulasi fisika modern, metode ini telah menjadi alat penting dalam analisis dan formulasi sistem dinamis. Nah, dalam dunia fisika, pemahaman mendalam terhadap pendekatan Lagrange dan Hamilton adalah kunci untuk melangkah ke tahap lanjut. Metode ini tidak hanya menawarkan efisiensi dalam perhitungan, tetapi juga membuka jalan untuk eksplorasi konsep-konsep abstrak dalam fisika teoritis. Bagi mahasiswa, peneliti, dan insinyur, penguasaan metode ini sangat penting untuk menghadapi tantangan sistem fisika masa kini dan masa depan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.